Kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 190512144048. Kali ini kita akan melakukan praktek firewall untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, di percobaan firewall ini kita akan melakukan kita klik linknya di Classroom Firewall PDF-nya. Yang tujuannya untuk mengetahui cara kerja firewall mikrotik dan mensimulasikan firewall input dan forward di mikrotik. Skenario-nya tampak seperti pada di gambar, lalu yaitu mensimulasikan mengemaskan firewall mikrotik di atas DNS3. Lalu yang kedua, di PC dalam jaringan private terhubung dalam jaringan publik menggunakan router firewall mikrotik. Jaringan private menggunakan network 192.168.1.0/24, sedangkan jaringan publik menggunakan network 192.168.1.37.0/24. Lalu langkah percobaan, sharing interface WiFi ke VirtualBox only adapter atau interface log virtual di host OS atau nama OS-nya bisa menyelesaikan di masing-masing PC. Setelah sharing berhasil, interface VirtualBox host only adapter akan diberikan IP secara otomatis, yaitu 192.168.137.1. Mari kita coba. Kita ke network connection. Ini karena kita menggunakan Ethernet, jadi berada di Ethernet kita ke properti terlebih dahulu. Serinya di VirtualBox only network sudah. Kita oke. Close. Lalu kita ke virtual host only network. Kita bisa lihat sisi IP4-nya. Nah, bisa dilihat untuk settingnya sama 192.168.1.25.25. Lalu kita close. Lalu kita masuk ke JNS3-nya. Nah, ini merupakan tampilannya di JNS3, ada cloud, ada internet, ada switch 1, 2 switch. Yang ada itu switch 1, yang ada switch 2. Lalu ada router yang menghubungkan kedua switch, lalu ada PC1 dan PC2. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menyeting di internetnya. Kita hubungkan switch public ke komponen cloud interface VirtualBox host only adapter yang sudah kita setting. Lalu kita klik ke cloud-nya itu. Kita klik. Nah, di klik ini kita show special interface internet. Nah, situ kan sudah ada VirtualBox only network. Kalau belum ada tinggal dicari lalu add di oke. Apply lalu oke. Lalu setelah kita selesai setting, yaitu kita masuk ke langkah ketiga, yaitu konfigurasi router dari Windows PC 1 buat IP atau DHCP silent di Ether 1. Pastikan sudah mendapatkan IP 192.158.132.1. itu adalah antara 2 sampai 254. Lalu kita ke JNS3-nya, kita aktifkan semua. Kita nyalakan semua, kita tunggu. Kita tunggu booting dari PC1, PC2 dan routernya. Nah, ini sudah booting dari PC1 dan PC2-nya. Kita tunggu sebentar. Kita ke PC1, kita ke Winbox. Kita setting terlebih dahulu DHCP silent-nya. Kalian di Ether 1. Karena sesuai dengan skema tadi, lalu kita ke PC1 di VirtualBox-nya. Kita klik Winbox. Lalu kita menggunakan MAC address saja. Kita klik itu tanda tangan titik-titik, kita klik MAC address, lalu kita klik connect.
biasanya akan mendownload, karena saya sudah melakukan setting terlebih dahulu jadinya tidak mendownload. Kita sudah, lalu kita ke IP, ke DHCP silent, client silent sama saja. Lalu kita ini sudah terhubung ETH1 yes dengan IP address seperti pada gambar, dengan expired seperti pada di gambar. Cara menambahkannya yaitu dengan mengklik plus, lalu kita klik itu Ether1 di apply atau OK. Apply OK, terserah. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu tambahkan IP address di interface Ether2 dengan IP 192.168.1.254/24. Kita masuk ke PC1 lagi. Yaitu kita ke IP, terus ke address. Nah, itu kan yang ada satu, ada dua, Ether2, Ether1, Ether1 dari yang tadi. Ether2 kita tambahkan dengan plus, kita klik, kita isi. Nah, IP-nya itu 192.168.1.254/24 dengan network 192.168.1.0. Kita OK, klik OK di Ether2. Nah, setelah selesai proses ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu setting agar IP DNS router mengisi menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan remote request. Kita kembali ke DNS tree nya, kita lakukan IP dan DNS, lalu kita ada klik allow remote request atau frekuensi, itu klik aja, kita klik OK. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah nomor 6, membuat NAT dengan CRIN RC NAT out interface sama dengan Ether1 melalui menu IP firewall NAT chain RC NAT out interface sama dengan Ether1 action dan masquerade. Kita kembali ke VirtualBox nya atau DNS tree, kita kembali, kita klik IP, kita klik firewall. Nah, itu ada NAT. Nah, itu sudah di setting, kita dihapus saja, kita buat kembali. Untuk bagaimana caranya, kita klik plus untuk generalnya seperti di itu, chainnya SCNAT, kita auto interface nya Ether1 dengan actionnya masquerade. Setelah kita selesai main setting ini, kita klik OK. Ini sudah muncul. Lalu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu setting IP address di PC1 dan PC2. Dengan PC1 alamat IP 192.168.1.1 dengan gateway 192.168.1.254. Di PC2 itu 192.168.1.2/24 dengan gateway nya 192.168.1.254. Kita setting di PC1 dan PC2 nya, kita klik, kita minimize winbox nya, kita ke konfigurasi IP seperti biasa di local area connection, kita klik property, lalu di Ethernet protocol di IP. Ini sudah kita setting 192 dengan subnetnya seperti pada gambar dengan default gateway, dan DNS servernya sama dengan default gateway.
Nah, ini untuk PC 1, lalu kita ke PC 2. Kita klik OK. Nah, kita setting untuk PC kedua. Kita lanjut ke PC kedua. PC 2 kita setting sama juga seperti PC 1. Kita klik penempatan area connection, kita klik local area connection, kita klik property, lalu ditindak ke protokol dengan IP address seperti 192.168.1.2 dengan subnet 255.255.0. Default gateway-nya 192.168.1.254 sama seperti PC 1, hanya beda di IP address-nya saja. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu skenario pengujian. Yang pertama, pastikan PC 1 dan PC 2 bisa berinternetan atau login atau bisa menggunakan internet. Kita coba ke PC 1 dan PC 2. PC 1 kita ke Mozilla Firefox, kita coba, kita tunggu. Agak lambat karena setelah kita masuk, kita klik, kita coba menggunakan Google, kita menuju ke Google, apakah bisa tersambung. google.co.id, kita klik enter, kita tunggu bahwa ini bisa terhubung ke Google dan dapat menggunakan internet. Lalu kita ke PC kedua, sama juga seperti PC 1 caranya. Kita tunggu. Nah, sama seperti PC 1, kita klik google.co.id atau google.com, apakah bisa tersambung ke internet. Rencana tugas yo sik ta, iku gurung mari yo. Yo apa, iku gurung mari. Kita tunggu. Nah, bahwasannya sudah terhubung ke internet dengan menggunakan Google dan tersambung ke Google. Kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu pastikan PC 1 dan PC 2 bisa melakukan ngeping ke router. Kita coba di PC 1. PC 1 dulu, kita lakukan ping dengan CMD. Kita ping ke 192.168.1.254. Kita enter. Nah, bahwasanya sudah terhubung ke router, terhubung. Lalu kita ke PC 2. PC 2 kita CMD. Kita lakukan ping 192.168.1.204. Kita enter. Nah, bahwasanya sudah terhubung. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pastikan PC, host atau laptop mewakili publik bisa masuk router dengan IP Winbox. Kita lakukan, kita ke PC 1. Winbox kita terlebih dahulu. Kita lakukan, kita connect. Untuk connect-nya kita menggunakan IP MAC. Nah, dari IP dari mikrotiknya tadi kita connect, apakah bisa? Nah, ternyata sudah bisa terhubung, tersambung dengan PC 1 dalam virtual box. Lalu kita masuk ke pengujian firewall.
Dengan yang pertama yang akan lakukan adalah buat firewall filter agar PC2 tidak dapat berinternet. Kita masuk ke PC1, kita ke mikrotiknya tadi, ke winbox-nya, kita lakukan, kita ke firewall IP firewall filter rule. Nah, ini kan sudah kita setting. Yang akan kita lakukan adalah ya melakukan chain. Untuk chainnya forward, lalu SSH addressnya PC292.168.1.2. Kemudian actionnya yaitu drop atau dibuang, tidak dapat terhubung. Kita langsung kita coba di PC2 apakah bisa berinternetan atau tidak. Kita coba kita tunggu. Sebentar. Oh ya, ternyata belum kita aktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu dengan klik centang. Nah, itu sudah nyala. Kita kembali ke PC2. Kita coba menuju Google. Apakah bisa? Nah, itu kan connecting yang lama biasanya tidak selama ini, berarti tidak bisa di internet karena kita sudah melakukan filternya. Kita lanjut ke step B, yaitu buat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Kita kembali ke PC1. Nah, itu di input ini sudah kita setting. Kita klik, kita lihat settingannya bagaimana. Dengan kita ke actionnya drop, kita general dengan chain input STC address yaitu 192.168.1.1 dengan protokol ICMP karena menggunakan ping. Lalu kita ke actionnya itu drop, kita klik OK, kita nyalakan, kita centang. Nah, setelah itu kita lakukan ping menggunakan CMD. Kita ping ke router, ping 192.168.1.254. kita enter. Kita tunggu bahwasanya tidak ada. Nah, muncul tulisan RTO atau request timeout, berarti tidak dapat melakukan ping ke router. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu firewall filter agar PC, host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP winbox. Berarti yang kita blokir ini adalah laptop kita ini, bukan virtual boxnya. Kita kembali ke PC1. Ini sudah kita setting. Kita lihat jika itu menambahkannya, kita klik, kita bagaimana dengan chainnya input dengan protokolnya TCP dengan DC portnya 8291 dengan interface-nya Ether1. Kita actionnya drop, kita klik, kita centang, itu sudah bisa kita blokir atau filter. Lalu kita coba menggunakan komputer kita sendiri apakah bisa. Kita ke winbox. Nah, kita ke winbox 19. Nah, itu ada MAC addressnya, IP addressnya. Bisa kita menggunakan IP addressnya, kita konekkan. Nah, ini kan biasanya langsung sekejap, ini tidak bisa, maka filternya bekerja. Kita tunggu, kita akan terkonek
kita close saja, kita cancel, lalu kita masuk ke, kita coba lagi. Jika kita disilang atau tidak nonaktifkan, kita coba lagi apakah bisa terkonek. Kita coba lagi ke Winbox, kita masuk ke Winbox dengan IP address seperti tadi, kita klik connect. Nah, bahasanya sudah terhubung dan dapat diakses. Dan ini untuk pengujian firewall sudah selesai. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.